Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Oktavia Kusnawati dari kelas PIOT 4B NIM 183131064. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang tepat untuk mengembangkan aspek rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain usia 4-5 tahun. Tanggung jawab anak usia dini memiliki arti yakni dilakukan dengan cara memberikan tugas dan memberikan kepercayaan kepada anak bahwa anak bisa melakukannya. Macam-macam untuk melatih pribadi yang tanggung jawab, yakni yang pertama, memberikan pengertian tanggung jawab kepada anak. Contohnya, menyelesaikan tugas pada waktu yang tepat. 2. Memberikan tugas membantu keluarganya seperti merapikan meja, membereskan tempat tidur, dan membantu ayah untuk mengelap mobil. Yang ketiga, belajar mengelola uang. Misalnya, memberikan uang saku yang cukup pada anak dan membawakan bekal untuk anak, agar anak tidak banyak dalam jajan dan menyisihkan uang sakunya untuk ditabung. Nah, rasa tanggung jawab bisa diajarkan pada anak waktu masih kecil, melalui kegiatan rutin sehari-hari. Anak seperti ketika anak makan ciki, anak harus membuang bungkus ciki tersebut ke tempat sampah. Lalu ketika anak habis bermain, anak mengembalikan permainannya ke tempat bermainnya. Dengan belajar bertanggung jawab, anak bisa belajar atau mengontrol dirinya sendiri. Dalam pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode pembiasaan, dan yang kedua, metode bercerita. Yang pertama, metode pembiasaan adalah proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap dan bersifat otomatis melalui proses pembiasaan yang berulang-ulang. Metode ini sebagai bentuk pendidikan bagi manusia yang prosesnya dilakukan secara bertahap, dan menjadikan pembiasaan itu sebagai teknik pendidikan yang dilakukan dengan membiasakan. Contohnya, anak mempunyai kewajiban untuk membereskan kamarnya sendiri setelah bangun tidur. Nah, itu termasuk tanggung jawab untuk anak. Karena anak setelah bangun tidur, dia disuruh membereskan kamarnya sendiri. Kelebihan dari metode ini yakni salah satunya, metode yang paling berhasil dalam membentuk kepribadian anak. Misalnya, ya seperti tadi, anak disuruh membereskan kamar tidurnya setelah ia bangun tidur. Yang kedua, metode bercerita. Metode bercerita adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang secara lisan kepada orang lain dalam upaya memperkenalkan atau memberikan keterangan hal baru kepada anak. Manfaat metode bercerita yaitu membantu membentukkan pribadi dan moral anak. Kelebihan metode bercerita yaitu mengundang untuk mengikuti peristiwanya dan merenungkan maknanya. Contohnya seperti tolong-menolong. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, selalu butuh bantuan dalam tolong-menolong orang lain. Jadi, jika sudah diajarkan tanggung jawab sejak dini, maka anak mempunyai kesadaran dan tanggung jawab untuk tolong-menolong. Di sini, saya mempunyai video bernyanyi tentang tolong-menolong. Saksikan videonya. Bila
Nah, itu tadi salah satu contoh video untuk menstimulasi rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain usia 4-5 tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.